أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib musalla Nurul Falah rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat maghrib. Alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah di majlis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, lihat orang yang selalu menjaga sholatnya. Kalau bahasa Al-Quran, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman, yang salah satu sifatnya. Siapa al-mu'min al-muflih? Siapa orang mukmin yang beruntung? Di antaranya wahum ala salatihim yuhafidun. Mereka itu yang selalu memelihara salatnya. Bagaimana memelihara salatnya? Allah bilang di ayat yang hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga salat-salat kalian. Jangan sampai kalian abai. Waktunya udah lewat, belum sholat juga. Nah, lihat orang yang selalu menjaga sholat. Datang waktu sholat dia sholat. Datang waktu sholat dia sholat. Ini saya baca hadisnya. Wa fi kitabi az-zawajir li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Ahmad bin Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu qala ba'duhum warada fi hadith man hafadha ala salati akramahu Allahu bi khamsi khisal. Siapa saja yang menjaga salatnya, artinya dia enggak abai, dia tidak menunda-nunda datangnya waktu salat, dia jaga betul-betul waktu salatnya. Allah muliakan dia dengan 5 hal berikut ini. Yang pertama, yulfa'u anhu dhiqul aish, diangkat oleh Allah dari dirinya itu dhiqul aish, sempitnya kehidupan. Kadang-kadang kok hidupnya, ya Allah susah amat ya hidup. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, ini nggak membuahkan, ini nggak membuahkan. Rezeki kayaknya ditakar sekali. Jangan-jangan sholat kita ini nggak benar nih. Kita masih abai dalam sholat kita. Maka yang ingin diangkat kesulitan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga sholatnya. Ini yulfa'una anhu dhiqul aish, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan dalam kehidupannya. Yang kedua yang diangkat apa? Azabul qabr. Siksa kubur itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti antum baca, emang ada Ustaz siksa kubur? Udah banyak sekali dah. Kisah-kisah tentang kisah adanya siksa kubur udah banyak sekali. Orang baru dikubur sesaat, ternyata ada sesuatu yang janggal, digali lagi kuburan. Subhanallah, kain kapan itu sudah nggak berbekas. Ini bahwa siksa kubur ini ada, meskipun itu minas sal'iyat, masalah-masalah yang kita cuma mendengar dari dalil-dalil Al-Quran, dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yakin ada azabul qabr, ada naimul qabr. Orang yang diusung itu orang yang biasa melakukan amal soleh. Ketika jenazahnya diusung, itu teriakannya qaddimuni, qaddimuni, ayo segerakan aku, segerakan aku. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ayat yang bunyinya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Apa artinya tatanazzalu alaihimul malaika? Innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia istiqamah, perintah-perintahnya dia laksanakan, larangannya dia tinggalkan. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat itu turun ketika ajalnya itu datang, sakaratul maut datang, dia ngasih tahu absyiru bil jannah. Maka orang kalau sudah mau meninggal itu kadang-kadang dia seperti orang tersenyum. Kenapa? Karena diperlihatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala.
Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun ngasih tahu ini akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jenazahnya diusung, dia berteriak, apa teriakannya? Qaddimuni, ayo segerakan saya. Saya pengen segera mendapatkan janji Allah berupa surganya. Tapi kalau ada orang misalkan abai dalam sholatnya, ketika jenazahnya diusung ke pekuburan, dia berteriak, wailah, aina tadhhabun, celaka. Mau dibawa kemana saya oleh kalian ini? Mau dibawa kemana? Mudah-mudahan nanti ketika ajal datang menjemput, jenazah kita diusung ke pekuburan, teriakan kita. Ketika kita diusung jenazah kita ke pekuburan, qaddimuni, ya Allah segerakan aku. Azab kubur diangkat dari orang yang suka menjaga sholatnya. Yang ketiga, yutihillahu kitabahu biyamini. Allah akan berikan catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Tandanya apa? Dia akan mendapatkan yang baik. Ustadz Qurtubi, ini kayak rapot. Bagus rapot ente. Silakan ambil. Kasih tangan kanan. Aduh. Ente mau dikasih tangan kanan apa tangan kiri? Ya mudah-mudahan kita dikasih tangan kanan. Kan kalau orang kanan kan, ya rapot ente nih. Ashabus shimal namanya. Kita pengennya ashabul yamin. Catatan baik kita diberikan oleh Allah dengan tangan kanan. Ini berarti mulia kita. Subhanallah. Wa yamurru 'ala sirat kalbar. Nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Titian jembatan Shiratal Mustaqim. Ini salat. Nyatanya bukan cuma salat yang bisa menyelamatkan kita ketika berada di titian jembatan Shiratal Mustaqim. Baca Quran. Subhanallah, di masa pandemi Covid seperti ini, ayo baca Quran. Ini testimoni orang yang terkena penyakit ini dengan membaca Al-Quran. Subhanallah, ada orang nyatakan positif, tapi begitu dia akan diisolasi, dia tekad, saya akan hatamkan Al-Quran. Hatam Al-Quran dinyatakan negatif. Orang yang membaca Al-Quran nanti, Al-Quran di hari kiamat itu, dia akan menjadi lampu buat kita semuanya. Lentera, senter ketika kita berada di titian jembatan Shiratal Mustaqim. Nurun ala sirat. Insya Allah kita bisa selamat. Ayo baca dong Al-Quran. Nah, termasuk juga hikmahnya. Ini adalah hikmah orang yang melakukan ibadah sholat. Dia jaga sholatnya. Maka ketika dia nanti menyeberangi titian jembatan Shiratal Mustaqim, kalbarkil khotif, seret, seperti kilat menyambar, cepat. Kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini kata-kata yang ada hisab-hisabnya ini banyak nih. Masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa dihitung lagi. Sudah, siapa? Putra Arifin. Nah, masuk. Udah begitu aja. Jafar. Itu ada yang di stop dulu, tapi ada yang bighairi hisab. Nah, ini di antara wirid kita juga kalau pagi tuh suka ada wirid itu yang selalu ngikuti wirid sampai akhir tuh ada. Nah, yang wirid terakhir setelah ayat kursi, kemudian akhir surat Al-Baqarah, kemudian nah, itu yang ada tu'izu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u. Di akhirnya apa? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Maka saya suka berdoa. Maka yang suka ngikuti itu tuh doa tuh. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya Allah, engkau memberikan rezeki siapa yang engkau kendaki itu tanpa ente hitung. Maka kadang-kadang saya setelah wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, saya bilang Allahumma rzuqna ya Rabbi bighairi hisab. Ya Allah, berikan kami rezeki ini tanpa dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak kita dikasih duit, dikasih rezeki sama Allah enggak pakai dihitung? Enak enggak? Saya minta duit dong. Udah enggak pakai ngitung, enak benar itu. Baik banget. Allah juga bisa begitu. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sholat. Maka sekali lagi saya bilang, ayo jaga dah sholat kita, ayo jaga baca Al-Quran.